Cuma 5 menit, Me. Itu aja sambil sampoan saya, Me. Astagfirullahaladzim. Dengerinnya. Jadi udahlah. Nah, kelihatankah gambarnya? Ini Farel siapa ini? Ini buram. 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 Nggak ada nih gambarnya. Nggak ada gambarnya. Ya ini Loh. Sekarang kelihatan nggak? Buram. Iya, lagi di pause. Burem Buram. ngeblur. Ngeblur itu jaringannya. Kalau ngeblur berarti jaringannya ya namanya internetnya belum 5G ya. Kalau udah 5G kayak di Korea mah bagus. Nah, yang 5G coba. kapan sih? Selama kayaknya. Nanti kalau Umi udah jadi presiden, oh nggak jadi menteri, baru 5G dia. Ya, amin. Amin. Oke, kita lihat dulu deh beda potensial. Waktu kemarin Umi udah jelasin beda potensialnya, Umi ambil contoh dari air yang dia ada perbedaan ketinggian. Nah, gimana kalau misalnya perbedaan potensial itu sudah teratasi? Jadi udah sama nih, nggak ada lagi perbedaan potensial, tinggi airnya udah sama. Berarti nggak ada lagi dong aliran airnya, ya kan? Berarti nggak terjadi lagi dong arus air yang bolak-balik tadi. Nah, oleh karena itu, maka untuk mempertahankan beda potensial supaya dia terus menerus berpindah, coba kita buka dulu ini kerannya. Buka kerannya dia naik. Ya. Iya. Iya, Raya. Ini kok ada nama Farad nih di guna. Apa? Ya. Atas nama Farad nih masuk Zoom. Iya, memang udah biarin aja. Dia mau belajar kali. Biarin ya Raya ya, nggak apa-apa ya si Farel masuk. Asal jangan rese aja, Rel. Nah, ini kan udah sama airnya. Berarti kalau dia tinggi airnya itu udah sama, perbedaan potensialnya itu nggak ada. Nah, untuk menjaga supaya dia terus ada perbedaan potensial, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menjaga supaya beda potensialnya ini tetap terjaga. Jadi air dari tempat A itu dipindahin. Nih, kan A nih, A ya, ke B. Dari B tadi dipindahin lagi ke A supaya ada beda potensial. Jadi airnya cuma bolak-balik aja gitu dari A ke B, B ke A. Itu pakai alat kalau di air. Nah, karena ini terjadinya bolak-balik, arusnya ini bolak-balik dari A ke B, dari B ke A. Kalau dalam arus listrik disebutnya sebagai arus bolak-balik atau arus DC. Tuh, itu untuk mempertahankan adanya perbedaan potensial. Kemarin ada yang nanya, apa sih ini perbedaan potensial itu? Nah, perbedaan potensial itu adalah perbedaan jumlah energi yang terdapat dalam suatu benda. Nah, misal nih, kalau di dalam listrik yang dianggap memiliki potensial yang tinggi adalah benda yang lebih banyak muatan positifnya. Makanya, kuat arus listrik itu akan selalu mengalir dari benda yang banyak muatan positifnya ke benda yang bermuatan positifnya lebih sedikit. Kalau ada baterai yang dihubungkan ke dalam kabel, maka arus listrik itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nggak kelihatan sih arusnya, cuman biasanya masang baterai itu nggak boleh kebalik, ada tulisannya positif dengan negatif. Harus sama. Oke, sekarang kita akan melihat
animasi supaya lebih paham. Kita lihat di sini ya, ada dua benda. Yang satu ada benda A yang potensialnya lebih tinggi, positifnya lebih banyak. Kemudian benda B potensialnya lebih rendah karena positifnya lebih sedikit, jumlah protonnya lebih sedikit. Nah, ketika kita klik kemudian kita hubungkan, maka terjadi perpindahan elektron. Akibat adanya perbedaan elektron ini, akhirnya listrik dari A akan mengalir ke B. Tuh. Jadi, terjadinya bareng arus elektron dengan arus listrik itu. Kita lihat animasi yang selanjutnya. Benda C berpotensial rendah karena dia banyak sekali elektronnya. Elektronnya akan pindah ke D. Kalau arus elektronnya dari C ke D, berarti arus listriknya tinggal balik dari D ke C. Nah, kalau yang di terakhir, bagian terakhir, di sini ada huruf E dengan F. Ini salah tulisannya nih. Kita hitung ya, berapa jumlah protonnya. Di yang warna merah di F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di E, jumlah elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia seimbang. Apa yang akan terjadi kalau dia seimbang? Elektronnya kan lebih banyak nih. Elektronnya lebih banyak di E. Proton lebih banyak di F. Elektronnya akan pindah dari E ke F. Tuh. Dari ketiga animasi ini, akhirnya kita bisa menyimpulkan kalau listrik itu dapat mengalir dari potensial tinggi yang memiliki proton lebih banyak ke potensial yang lebih rendah yang punya elektron lebih banyak. Oke, sampai sini? Itu namanya beda potensial. Nah, untuk definisinya secara umum, definisi beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Jadi energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Nah, ini rumusnya. Rumus dari beda potensial listrik. Halo, di mana nih? Paham. Tapi rumusnya belum keluar, Mek. Rumusnya belum keluar. Ditunggu. Ini Umi record juga, makanya tadi Umi bilang, kalau misalnya di sini nge-lag, jadi kayak putus-putus atau gambarnya blur, nanti Umi posting di YouTube juga, biar dilihat gambarnya. Umi kirimin juga nanti PPT-nya. Nah, ini rumusnya, karena definisinya aja energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satu muatan, jadi untuk rumus beda potensial, kita ambil dari definisinya tadi, energi dibagi dengan jumlah muatan listrik. Jadi didapatlah persamaan matematis, V sama dengan W dibagi Q, di mana V sama dengan beda potensial. Kemudian W energi dan Q muatan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Di buku halaman berapa itu, Mek? Umi lupa halaman berapa ya. Umi nggak bawa buku cetak Ada nggak? lagi. Ada. Beda potensial kan ya? 114. Ntar ya Umi mau WA Ibnu Sina dulu. Dilihat dulu ya sampai kalau misalnya gambarnya belum keluar. Umi tuh ngajarnya tabrakan gini sih. Ibnu Sina. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada paling. Nggak ada. Apa-apa? Hah? Nggak ada. Habis. Oke, kalau nggak ada,
Berarti kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi itu tadi beda potensial. Nah, beda potensial sendiri, dia ini pernah dituliskan di dalam hukum Ohm. Jadi awal mulanya itu ada karena si Ohm ini melakukan penelitian tentang hukum Ohm ini. Nah, hukum Ohm, kita sebelum masuk, apa sih hukum Ohm itu? Kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Jadi, ada sebuah rangkaian listrik yang dia terdiri dari satu baterai awalnya. Ada ampere meter dengan voltmeter untuk mengukur beda potensial. Sekarang kita klik dulu. Nah, ketika saklarnya dihubungkan, kemudian terjadi arus listrik, maka lampu ini akan hidup. Nah, dengan volt beda potensialnya 1,2 volt dan kuat arus sebesar 0,20. Kemudian, gimana kalau misalnya yang kita tambah ini baterainya? Baterainya kita tambahin. Oke. Ketika baterai ini kita tambah, ternyata lampunya itu menyala lebih terang. Dengan beda potensial 2,6 dan kuat arus sebesar 0,40. Nah, berarti kan lebih banyak ya, nambah banyak ya, lebih terang juga lampunya. Terus gimana kalau kita tambah jadi 3 lampunya sekarang? Lampunya, baterainya jadi 3. Oke, ketika kita pasang 3 lampu, 3 baterai, lampunya menyala sangat terang dengan beda potensial 4,0 dan kuat arus 0,54. Nah, dari sini ada yang mau menyimpulkan nggak? Kesimpulannya makin banyak voltnya, makin terang itunya, lampunya. Ya, Nah, nggak ngerti, semakin besar jumlah kuat arusnya, maka beda potensialnya juga akan semakin besar. Sehingga lampunya akan menyala lebih terang. Nah, itu kesimpulannya. Bisa dilihat ya dari tabel. Ketika beda potensialnya 1,2 volt, kuat arusnya 0,20. Dinaikin lagi jadi 2,6. Nambah jadi 0,4. Berarti kan karena dia, kalau misalnya beda potensialnya naik, kuat arusnya juga naik, bisa kita simpulkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus, apa hubungannya? Kalau satu naik, ikutan naik. Ya. Sebanding apa berbanding terbalik? Banding. Banding. Sebanding. Karena satunya naik, satunya lagi ikut naik. Makanya dia berbanding lurus. Ya kan? Nah, terus sekarang kita lihat juga nih gimana bentuk grafiknya. Untuk grafiknya, hubungan antara beda potensial V terhadap kuat arus listrik. Ini kita lihat tuh grafiknya ternyata naik, semakin naik. Jadi dia semakin naik ke atas. 1,2, terus di sini 0,2, 0,4, sama 2,6. Yang terakhir 4,0 dengan 0,54. Jadi dia hubungannya semakin naik. Nah, karena dia berbanding lurus antara V dengan I, maka untuk rumusnya, ada rumus lagi nih. V sama dengan I dikali R, di mana I itu kuat arus dan R adalah hambatan, satuannya Ohm. Tuh. Jadi hukum Ohm itu gunanya untuk apa, Mi? Untuk mengukur hambatan listrik. Gitu. Jadi dari sini juga kita bisa tahu kalau misal nih Umi ibaratkan ya ada sungai. Sungai ini kuat arusnya sangat deras nih. Tapi dia nggak ada hambatan apapun. Begitu kita kasih batu di tengah-tengah sungai itu, terbendung kan? Akhirnya kuat arusnya semakin berkurang. Ya nggak? Kuat arusnya semakin berkurang. Kalau misalnya beda potensial dengan hambatan tadi berbanding lurus, maka antara beda potensial dengan hambatan itu berbanding terbalik. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Ada yang mau nanya nggak sampai yang tadi? V sama dengan I dikali R. Dapatnya dari mana, Mi? Dari sini nanti dapatnya.
Saya mau nanya, Mek. Ya, Hafiz. Hambatan itu yang ngehambat apa? Yang resistor itu, dia itu ada isolator yang ditaruh supaya kuat arusnya itu bisa dikontrol. Jadi enggak kuat arusnya terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kerusakan. Akhirnya dikasih sedikit isolator yang dia bisa memberi sedikit hambatan pada kuat arus itu. Ada itu gambarnya di buku. Kalau di buku ada warna-warni gambarnya, ada warna coklat, kuning, biru, tergantung dari jenis resistornya. Nah, sekarang kita lihat grafik antara hubungan hambatan R dengan kuat arus listrik. Di sini ada data. R sama dengan ada 10, 20, 30, dan 40. Ternyata I-nya itu semakin menurun. Karena I-nya itu semakin menurun, maka kita bilang antara R dengan kuat arus, hubungannya berbanding terbalik. Yang tadi Umi bilang itu loh, tiba-tiba nih ada sungai yang mengalir deras. Dikasih batu di tengah-tengah. Batu yang di tengah-tengah ini menghambat kuat arus. Jadi semakin besar hambatannya, maka kuat arusnya akan semakin kecil. Nah, kalau dinyatakan dalam grafik, tadi hubungan beda potensial dengan kuat arus itu naik, kalau ini beda. Jadi dia turun, semakin kecil. Semakin besar hambatannya, maka kuat arusnya akan semakin kecil. Akhirnya ada rumus ini, R sama dengan V dibagi I. R dengan I-nya berbanding terbalik. Oke, bisa. Gini aja lah, kalian punya keran tuh di rumah. Tahu nggak keran yang kalau dibuka muncratnya gede betul itu? Kalian kasih kain di situ. Nah, kalau di tanpa hambatan, kan kuat arusnya sangat deras ya. Tapi ketika dikasih sedikit kain di situ, akhirnya bisa mengurangi kuat arus. Hambatan itu sama dengan hambatan yang ada di listrik. Jadi dia bisa mengurangi sedikit kuat arus listrik. Gitu guys. Nah ini rumusnya, tinggal dibalik. Kalau tadi V sama dengan I dikali R. Rumusnya R sama dengan V dibagi I. Ingat aja segitiga yang sering Umi ajarin dulu. Nah ini kesimpulan dari hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ditemukan oleh orang yang namanya George Simon Ohm, yang dia membuat suatu grafik antara beda potensial terhadap arus listrik. Dia meneliti hukum Ohm itu selama bertahun-tahun sampai akhirnya bisa menyimpulkan ini. Dia bilang kalau kuat arus yang mengalir pada kawat penghantar akan sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung kawat penghantar tersebut dan akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Itu kata si Simon. Nah, akhirnya hukum Ohm ini dipakai sampai sekarang. Ketika kalian pasang listrik, itu pasti ada resistornya. Di dalam sekring ya, bukan di saklar, di sekring yang di depan rumah. Kalau resistornya ini rusak, itu yang bisa menyebabkan kebakaran. Tuh, karena arus listrik itu yang masuk udah nggak ketahan lagi, terlalu besar. Nah, untuk rumusnya, rumus lagi. Tadi kan kita dapat rumus nih, yang pertama V sama dengan W dibagi Q. Nah, ada contoh soal, ada muatan sebesar 4 kolom yang akan dipindahkan dari titik A ke B dengan usaha sebesar 10 Joule. Nah, bagaimana kita akan menghitung beda potensial antara titik A dengan titik B yang pakai rumus tadi? Nah, kita tulis dulu nih, berapa besar muatannya? Titik Q-nya sama dengan 4 kolom. Akan dipindahkan dari titik A ke titik B dengan usaha sebesar 10 Joule. Karena usaha itu sama dengan energi, kita tulis di sini W sama dengan 10 Joule. Yang ditanyakan V, tinggal masukin ke rumus. Berarti 10 dibagi 4. Hasilnya beda potensialnya adalah 2,5 volt. Mudah kan bagi-bagiannya karena angkanya sangat sederhana. Terus yang kedua, contoh soal yang kedua, ada power supply atau DC generator untuk dapat menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt. 10 volt tegangan, V itu berarti kan tegangan ya. Kemudian nilai potensiometernya diatur ke 10 ohm.
ada ohm, ada volt. Berarti V-nya 10, R-nya 10. Nah, rumusnya R sama dengan V dibagi I. Berarti nyari I, V dibagi R. 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1 ampere. Ini ngitungnya nggak seribet waktu kita ngitung gaya kolom. Dia lebih simpel. Kalau gaya kolom kan ada ketetapan, pakai koma-koma dan pakai akar-akaran. Ini enggak. Tinggal bagi-bagian. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Gimana? Gimana? Yo, ada yang mau tanyakan nggak? Gimana? Tanya aja sekarang. Nanya apa, Mi? Apa? Kalau misalnya belum paham, tanya aja sekarang. Nah, tadi ada berapa kita? Kita punya Ini berapa kelihatannya rumus simpel. tadi? Kita tadi ada berapa rumus? 2. 2. Yang 2 pertama, ya P sama dengan W dibagi Q. Yang kedua, rumusnya V sama dengan I dikali R. Kalau Umi ngapalinnya VIR. V sama dengan I dikali R. Nah, supaya lebih gampang untuk menghafal ini semua, sebenarnya nanti rumus listrik dinamis itu semua berpusat pada R sama dengan V dibagi I atau VIR tadi, sama V sama dengan W dibagi Q. Semuanya sama nanti. Tinggal dibolak-balik, terus nanti mungkin ada yang dikuadratkan. Jadi, dua rumus ini itu sangat-sangat penting sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi, ini yang harus dihafal dan harus paham dulu. Apa itu beda potensial, apa itu tegangan, apa itu hambatan, itu semua harus diingat. Jadi, jangan sampai terus nanti udah masuk ke rangkaian seri dan paralel, tapi ininya lupa. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut. Ini alatnya namanya voltmeter untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Tahu kan ya, beda potensial itu namanya tegangan. Jadi kan kalian tuh sering nonton TV tuh, tegangan tinggi, atau lewat di jalan, ada gardu yang tulisannya tegangan tinggi. Berarti beda potensialnya sangat tinggi, nggak boleh dipegang ketika setrum. Nah, ini alat untuk mengukurnya, namanya voltmeter. Ini bentuk voltmeter yang masih analog. Kalau sekarang kita pakainya voltmeter yang digital, yang dipasang di gardu-gardu yang ada tegangan listriknya tinggi, itu pakainya voltmeter yang digital. Kalau pakai yang kayak gini kelamaan, karena harus nerjemahin dulu. Ini cara nerjemahinnya ribet sekali. Yang ada udah keburu kesetrum orang, makanya dia pakainya voltmeter yang digital. Nah, ini untuk soal latihan kalian. Yang kemarin ikut di kelas sebelah, ini soalnya beda, jadi dicatat lagi. Yang kemarin nggak ngerjain. Ya. Di screenshot nggak apa-apa. Oke. Nanti Umi kirim juga di grup. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak, Umi, kenapa kita belajar ini ya minggu depan kita belajarnya bioteknologi? Nggak, diselesaikan dulu baru bioteknologi. Perbedaan ampermeter sama voltmeter. Perbedaan ampermeter dengan voltmeter itu beda yang diukur. Kalau ampermeter itu menghitungnya kuat arus, kalau voltmeter itu yang dihitung tegangan. Nah, kalau yang sekarang, yang udah modern, yang kemarin dibeli sama BJ buat anak SMA sih, dia udah multitester. Jadi, itu bisa ngukur ampermeter, bisa ngukur ampere, bisa ngukur volt juga. Jadi, dua-duanya bisa diukur dengan menggunakan satu alat. Kalau yang tadi itu masih analog, dia masih sendiri-sendiri.
biayanya lebih mahal karena harus beli 2 alat. Kalau yang sekarang itu multitester dan multimeter, itu dipakainya sekali aja, barangnya juga cuma 1 dan udah gampang makainya. Tuh nanti kapan-kapan Umi liatin bentuknya. Kalau sekolah mah kita praktek, tapi nggak sekolah. Ada yang mau nanya? Sekolahin Nami. Ya gimana caranya sekolahinnya? Ya Umi mah mau cepetan sekolah, cuman ya kayak mana? Makanya nggak boleh kelayapan, berarti bisa cepet sekolah. Chip swab, vaksin. Umi aja, nanti kalau kita disuruh sekolah, kita vaksin duluan tahu. Nah loh. Terus nanti kita di swab terus. Aduh, hidungnya sakit. Sehat. Ya, tadinya rencananya gitu. Nah, sekarang Umi mau nanya lagi. Ada yang mau nanya nggak sebelum Umi akhiri? Karena ini waktu tinggal 5 menit lagi. Makasih. Nggak ada. Udah bisa berarti ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas dan kurang paham, itu tanya ke Umi aja. Oke? Terima kasih.